Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 1211930 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studium general saya tentang bab Research Preparations. Meskipun sumber pendanaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, terutama dari mana uang itu berasal. Sumber pendanaan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan menurut jenis proyek model. Dengan memodifikasi kotak kelola sumber pendanaan pada halaman jenis proyek modal, sumber pendanaan tidak diperlukan untuk mengelola transaksi keuangan di CPPM. Roll-up sumber pendanaan dikenal sebagai kelompok pendanaan dan mereka digunakan untuk pelaporan kelompok pelaporan sumber pendanaan dan akun AIM tidak memiliki koneksi di AIM. Sebelum mencoba menautkan akun atau proyek ke sumber pendanaan, Anda harus lebih terdahulu membuat sumber pendanaan. Penting untuk diingat bahwa sebagai sumber pembiayaan dapat mencakup pembahasan pembatasan penggunaan uang. Contoh sumber dari pendanaan ditunjukkan seperti alokasi legislatif. Ini bisa berupa negara, bagian, atau federal. Yang selanjutnya ada obligasi, hibah, hadiah, dan pendanaan internal. Strategi dalam pembiayaan adalah untuk rencana terdokumentasi yang disepakati bersama, menetapkan keputusan keuangan jangka panjang dari sebuah organisasi atau kelompok. Strategi keuangan biasanya dapat diuraikan menjadi 3 hingga 5 tahun ke depan untuk mencakup jangka waktu tersebut. Untuk apa yang akan kita pelajari di dalam bab research preparations? What we learn berikut adalah ada funding, research design, research data, management, dan research collaborations. Baik, kita akan ke bab funding terlebih dahulu. How to secure funding. Prosedur normal saat seperti melamar pekerjaan antara lain adalah temukan iklan. Kita bisa menemukan iklan kapanpun dan dimanapun, entah itu dari sosial media, dari mulut ke mulut, atau majalah ilmiah, Twitter atau LinkedIn, dan sarana komunikasi yang lainnya. Selanjutnya adalah lamar posisi. Untuk melamar posisi, biasanya dilakukan dengan cara mengunggah CV yang telah kita buat. CV tersebut based dari pengalaman yang telah kita lalui dan bagaimana kita mengerjakan sebuah proyek yang telah kita buat sebelumnya dan itu sukses. Itu bisa dimasukkan ke dalam CV sebagai poin plus. Yang selanjutnya adalah sesi wawancara. Dalam tahapan wawancara, biasanya akan melibatkan diskusi dengan PI, pertemuan kelompok, dan presentasi penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya ada hasil, di mana ketika semua itu sudah dilakukan, kita bisa mengetahui hasilnya dengan cukup cepat. Evaluasi dalam aplikasi didasarkan
pada 3 faktor. Yang pertama, permohonan, kedua proposal, yang ketiga institusi tuan rumah. Dalam permohonan, pertanyaan kontribusi untuk penelitian dan CV juga termasuk. Dalam proposal, gambaran umum dan proposal penelitian 4 halaman itu belum termasuk dengan referensi. Untuk institusi tuan rumah, dukungan dari studi menjadi sinergi dengan menggunakan institusi, komitmen mereka terhadapnya, dan surat rekomendasi dari calon supervisor adalah semua faktor yang perlu dipertimbangkan. Baik, selanjutnya adalah ada tips yang bisa digunakan dalam secure crowdfunding. Adapun tips yang bisa dilakukan adalah mulai lebih awal. Prosedurnya bisa memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, kita bisa mempersiapkan lebih awal agar kita dapat nantinya berjalan dengan matang. Kedua adalah hati-hati dengan tenggat waktu internal. Ketika kita tidak hati-hati dengan atau tidak mengetahui tenggat waktu yang deadline, kita akan terlambat dan kita tidak akan berhasil. Yang ketiga ada meminta orang lain untuk mengoreksi aplikasi kita, terutama orang awam. Yang keempat, pastikan untuk mengirimkan surat referensi kita sesuai jadwal yang telah diberikan. Selanjutnya, atur wawancara tiruan jika perlu. Adapun tips yang bisa diberikan dalam kiat menulis aplikasi hibah dari pandangan investor, yaitu memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai menulis. Yang kedua, mengetahui pihak pemberi dana. Yang ketiga, waspadai masalah tata kelola penelitian. 4. Kenali audiens. Kelima, memperhatikan ulang sebelum mensubmit. 6. Gunakan hak untuk menanggapi. Ketujuh, mempersiapkan diri saat wawancara. Apa yang dikerjakan oleh pengulas? Pada pengulas 1, bidang penelitian penting yang menekankan pemikiran kreatif dan inovasi dalam proyek. Pada pengulas 2, latar belakang penelitian yang dapat menunjukkan kedalaman dan luasnya pengetahuan di setiap bidang metodologi yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang telah diusulkan. Lalu ada funding hacks for researchers. Berikut adapun tips bagi peneliti, yaitu grant making. Apa itu? Yaitu adalah strategi digerakkan dengan misi yang digunakan pada dana untuk mengarahkan, melaksanakan, serta menilai program pemberian yang dikenal sebagai strategi pemberian hibah. Hal ini dapat menguraikan proyek yang akan didukung oleh hibah, tujuan yang ingin kita capai, jumlah yang direncanakan untuk diinvestasikan secara keseluruhan. Adapun beberapa hal dalam pembuatan hibah, diantaranya yaitu pengembangan konsep. Pengembangan konsep sangat diperlukan dalam pembuatan hibah. Berikutnya ada pengembangan konsep, investasi, dan manajemen dan tutup. Global access. Tujuan utama dari global access adalah untuk dapat melaksanakan dan mengelola inisiatif yang didanai yayasan dengan cara memastikan akses global, serta setiap barang, layanan,
metode, teknologi, bahan, perangkat lunak, data, atau inovasi lain yang berasal dari proyek tersebut. Successful grant applications, getting it right. Adapun tahapan kunci dalam mempersiapkan aplikasi hibah yang berhasil yaitu yang pertama, munculkan ide yang unik. Dalam ide unik dapat mempersuade atau menjadi daya tahan tarik untuk membaca. Akhirnya ada temukan peluang pendanaan yang cocok, pahami lembaga pendanaan, dapatkan informasi latar belakang, tulis bagian teknis. Dan yang terakhir, pastikan bagian administrasi sudah beres. Lalu bisa mengirimkan. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, distribusi waktu dan tenaga untuk hibah tipikal. Yang kedua, penulisan hibah. Yang ketiga, bagian administrasi. Yang keempat, kirim proposal dan menunggu. Research design. How to enhance your chance of serendipitous research discovery. Seorang peneliti harus selalu mencari cara dalam pengajuan strategi evaluasi penelitian di semua bidang produksi pengetahuan. Lalu, how to identify research gaps. Penelitian merupakan tugas yang berkelanjutan karena harus memikirkan sesuatu yang belum pernah orang lain pikirkan sebelumnya. Jadi harus menciptakan inovasi yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu ada research data management. Hal ini merupakan kondisi pendanaan yang semakin umum yang harus dilakukan oleh data terkait dengan pekerjaan yang tersedia dan dapat diakses, dapat ditemukan, dan dapat dipergunakan. Pernyataan penelitian berbasis bukti. Saat melakukan penelitian, tidak ada evaluasi sistematis yang menunjukkan bahwa ada ketidakpastian yang nyata, terutama jika penelitian tersebut melibatkan manusia dan hewan, adalah tidak bermoral, tidak ilmiah, dan pemborosan. Berikutnya ada data management plans. Apa itu rencana pengolahan data? Rencana pengolahan data adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana data akan diperoleh dan digunakan dalam proyek penelitian, bagaimana data akan dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan disediakan selama praktikum berlangsung. Berikutnya research collaborations. Kolaborasi penelitian datang dalam berbagai bentuk, termasuk penulisan bersama, pembangunan jaringan, penelitian bersama, dan kemitraan penelitian. Lalu, how to produce highly visible research, useful tips for researchers. How to produce highly visible research, useful tips for researchers. Dalam upaya peningkatan visibilitas, penting untuk mempertimbangkan dasar pengetahuan penulis. Strategi juga harus dirancang untuk mendorong visibilitas penelitian individu berdasarkan tahapan karir. Dan harus ada tingkatan multidisiplin dan aktivitas internal atau eksternal. The key to successful academic collaborations, yaitu dengan cara kolaborasi penelitian adalah kerjasama para peneliti untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi penelitian yang sukses membutuhkan kesabaran dan tanggung jawab yang besar. Making academia industry collaborations works. Faktor keberhasilan kolaborasi yang pertama ada upaya terfokus individu dan kebersamaan.
Yang kedua, inti kepemimpinan dan manajemen bersama. Yang ketiga, tujuan dan komitmen bersama. Terima kasih kepada yang telah mendengarkan tentang video penjelasan dari tugas studium general saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Berikut merupakan lampiran yang telah saya dapatkan selama mengikuti course pada Elsevier. Yang pertama ada Certificate of Excellence dari Funding. Yang selanjutnya Certificate of Excellence dari Research Design. Yang keempat, Certificate of Excellence Research Data Management. Yang terakhir, Certificate of Excellence dari Research Collaborations. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.